Ya pemirsa, meskipun Bareskrim Mabes Polri ini sudah menyampaikan bahwa ijazah milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini dinyatakan identik, namun ternyata kasus ini pun juga belum menemui titik akhirnya pemirsa. Masih ada polemik dan masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Bahkan sebaliknya UGM juga ikut dituntut. Lalu seperti apa nanti jalannya kasus ini ke depan? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara, ada Mas Heri Firmansyah. Selamat malam Mas Heri. Selamat malam, Assalamualaikum. Sehat ya Mas, terima kasih sudah hadir lagi. Kembali lagi kita membahas mengenai ijazah milik Pak Jokowi Mas. Ternyata Bareskrim Polri saja sudah menyatakan identik, tapi tidak serta-merta menyelesaikan kasus ini. Begitu Mas, artinya masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Meskipun secara hukum seperti apa Mas Heri? Sudah tidak bisa dilanjutkan lagi kan? Seharusnya memang suatu perjalanan proses hukum itu kan harus ada titiknya, Mbak Kens ya. Bahwa kalau kita membaca dari press conference-nya Bareskrim, itu kan pernyataannya penyelidik menemukan fakta-fakta ini. Dengan kata lain ini berarti belum masuk ke proses tahapan penyidikan. Nah kalau belum masuk tahapan penyidikan, berarti perkara ini masih diduga ada perbuatan pidana atau tidak. Beda kalau ini sudah dinyatakan penyidikan, clear ini ada perkara pidananya, kemudian tinggal menemukan tersangka. Maka dengan kata lain sebenarnya spill tipis-tipisnya adalah ini nggak bisa ditarik karena hukum pidana, tidak bisa masuk proses penyidikan apalagi sampai disidangkan terkait dengan isu objek dari ijazah Pak Jokowi tadi. Apalagi ini kan diperkuat dengan pernyataan UGM yang dalam tanda petik masih kekeh juga. Bahwa ini adalah ini benar asli ijazahnya Pak Jokowi begitu kan. Maka dua hal tadi akan semakin membuat sulit kalau kita membacanya secara bijak dari pendekatan hukum murni ya, pembuktian saja. Ini sudah mempersulit untuk proses ini naik ke tahap lebih lanjut, kecuali memang masih dibuka ruang untuk misalnya ada pembuktian dari pelapor dari sisi yang lain, misalnya apakah ada uji forensik versinya pelapor tadi, tapi tinggal di mana itu kemudian nanti dilakukan, karena ini kan baru sepihak dari pihak Bareskrim selaku pihak yang menerima laporan tadi ya, terkait dengan ijazah tadi. Tapi kalau untuk uji bukti lebih dalam, memang tidak ada hal lain selain ini harus dibawa ke ranah pengadilan, pembuktian begitu. Karena memang itulah mungkin satu-satunya cara. Tetap pasti ada yang like or dislike terhadap putusan pengadilan di endingnya. Itu dalam setiap perkara hukum tidak bisa dihindari, Mbak Kens. Tapi begini Mas Heri, ini mungkin juga pembelajaran ya, sekaligus edukasi untuk masyarakat. Ketika ini di proses penyelidikan saja, tadi sudah dikatakan